Halo, selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang stoikiometri reaksi, di mana sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Rini kemarin, bahwa stoikiometri reaksi itu sangat berguna untuk perhitungan kimia. Oke, stoikiometri reaksi. Nah, di sini Bu Rini akan coba jelaskan, stoikiometri reaksi itu adalah lanjutan dari penggunaan konsep mol. Jadi ketika kalian belajar tentang konsep mol, bagaimana menghitung mol dari suatu zat atau senyawa jika yang diketahui adalah massa zatnya. Maka rumus yang digunakan adalah mol sama dengan gram per ml. Sementara kalau mau menghitung mol, tetapi yang diketahui adalah volume gas pada keadaan STP, maka rumus menghitungnya adalah volume pada keadaan STP dibagi dengan 22,4. Sekarang kita akan menggunakan aplikasi dari gabungan macam-macam rumus di konsep mol untuk menentukan kebutuhan zat yang direaksikan ataupun produk dari hasil reaksi. Contoh, seperti yang kemarin sudah Bu Rini jelaskan di classroom. Misal, sebanyak 11,2 gram logam besi direaksikan dengan asam klorida menurut persamaan reaksi berikut. Oke, ada logam besi direaksikan dengan asam klorida akan menghasilkan besi 2 klorida dan juga gas hidrogen. Oke, kemudian yang ditanyakan adalah tentukan, ada 2. A. Volume gas H2 yang dihasilkan. Dan yang kedua adalah massa. Oke, sebentar ya. Yang kedua, massa dari besi 2 klorida bila diketahui ArFe adalah 56 dan Cl adalah 35,5. Nah, kalau ada soal seperti ini, bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, pertama kalian cek terlebih dahulu apakah reaksi yang tertulis di situ sudah setara atau belum. Jika belum, maka kita harus menyetarakan terlebih dahulu. Oke, Bu Rini akan tulis di bawahnya. Jawaban. Besi dengan HCl menghasilkan besi 2 klorida dan gas hidrogen. Kita cek. Jumlah atom besi di ruas kiri 1, di ruas kanan 1. Jumlah atom H di ruas kiri 1, tapi di ruas kanan 2. Begitu pula dengan Cl di ruas kiri 1, di ruas kanan 2. Nah, maka di sini kita bisa menyatakan bahwa reaksi kimia ini belum setara. Oleh sebab itu, kita bisa tambahkan koefisien 2 di depan HCl. Sehingga dengan seperti ini, sekarang jumlah atom H di ruas kiri dan juga di ruas kanan sudah sama. Begitu pula dengan atom Cl. Setelah reaksi ini sudah setara, maka sekarang kita menuliskan zat apakah yang diketahui di situ.
Ternyata yang diketahui adalah massa Fe sebesar 11,2 gram. Dulu Bu Rini sudah pernah sampaikan bahwa jantungnya hitung-hitungan kimia adalah mol. Maka pertama kali yang harus kalian cari di sini adalah mol. Molnya siapa? Karena yang diketahui di sini adalah masanya Fe, maka kita akan menghitung mol dari Fe. Karena yang diketahui massa, maka menghitung mol rumusnya adalah gram dibagi dengan Fe, AR atau MR. Ya, kita gunakan AR. Kenapa AR? Karena Fe adalah suatu unsur. Jadi di sini gram dibagi AR. Sehingga hasilnya adalah 11,2 dibagi 56. Ketemunya adalah 0,2 mol. Paham ya? Oke, dari mol Fe ini kita bisa mencari mol dari FeCl2 ataupun mol dari H2 ataupun mol dari HCl. Nah, ketika kalian menemukan reaksi kimia seperti ini, untuk menghitung molnya, kalian bisa gunakan perbandingan koefisien. Sebagai contoh, kalian akan mencari mol HCl. Maka, untuk menghitung mol HCl, gunakan perbandingan koefisien dengan rumus sebagai berikut. Mol HCl dapat diketahui dengan menggunakan perbandingan koefisien dari zat yang ingin dicari. Berarti di sini koefisien yang dicari, Bu Rini tulis dulu, dibagi koefisien dari mol zat yang diketahui. Oke, kemudian kita kalikan dengan mol zat yang diketahui. Nah, di sini kita bisa langsung gunakan karena di sini kita mencari molnya HCl, dilihat koefisiennya HCl di sini berapa? 2, maka kita tuliskan 2 per koefisien zat yang diketahui. Yang diketahui zatnya tadi apa? Fe. Ada angkanya nggak di depan? Nggak ada. Kalau tidak ada angkanya, berarti artinya ada angka 1. Kemudian kita kalikan dengan mol yang diketahui. Molnya siapa tadi? Fe. Berapa molnya? 0,2. Sehingga di sini bisa diperoleh mol dari HCl adalah 0,4 mol. Oke, coba sekarang. Kita akan mencoba mencari mol dari FeCl2. Mol dari FeCl2. Berarti kita tuliskan koefisien dari FeCl2 dibagi koefisien dari yang diketahui siapa tadi? Fe, kita kalikan dengan molnya Fe. Sehingga di sini koefisien FeCl2, ini ketutup ya, FeCl2 adalah 1 per koefisien Fe-nya juga 1, kita kalikan dengan molnya Fe 0,2, sehingga hasilnya sama 0,2 mol. Begitu pula dengan mol dari H2. Mol H2, cara mencarinya sama. Koefisien dari H2 kita bagi dengan koefisien dari Fe, kita kalikan dengan mol Fe. Sehingga di sini koefisiennya H2 adalah 1, koefisien Fe 1 kita kalikan dengan 0,2. Sehingga ketemunya adalah 0,2 mol. Nah, setelah masing-masing mol diketahui, maka kita sekarang bisa menjawab soal.
Yang ditanyakan yang A tadi adalah volume H2 pada keadaan STP. Volume pada keadaan STP rumusnya adalah mol dikali 22,4. Sekarang kalian lihat di situ. Molnya H2 berapa? 0,2 kalikan dengan 22,4. Sehingga akan diperoleh hasil 4,48 liter. Sementara untuk menghitung massa dari FeCl2, rumus yang dipakai adalah mol dikalikan AR apa MR. Betul sekali. Jadi di sini kita gunakan MR karena FeCl2 adalah suatu senyawa. Jadi kita kalikan dengan MR-nya. Mol untuk FeCl2 tadi berapa? 0,2, sementara MR-nya bisa kita cari. MR-nya adalah AR-nya Fe, karena jumlah atomnya 1 langsung ditulis begini ArFe, ditambah AR-nya Cl, jumlah atomnya berapa ini, Cah? 2, kita kalikan 2. Sehingga akan diperoleh hasil 0,2 kali AR-nya Fe56 ditambah AR-nya Cl 35,5 dikalikan 2. Sehingga ketemunya 0,2 dikali 56 tambah 71. Ketemunya adalah 0,2 dikali 6 tambah 1, 7, 7, 127. 127 kalikan 2, ketemunya adalah 2 kali 7, 4. 254, satu angka di belakang koma. Berarti 25,4 gram. Nah, inilah yang dimaksud dengan stoikiometri reaksi. Jadi, berdasarkan hitungan secara teoritis, sebelum kita melakukan reaksi kimia, kita sudah dapat menentukan, saat kita mereaksikan sejumlah logam besi sebanyak 11,2 gram dengan menggunakan HCl, maka senyawa yang akan dihasilkan di situ ada massa FeCl2 yang bisa kita hitung, nanti kemungkinan hasilnya adalah 25,4 gram, sementara gasnya itu sebesar 4,48 liter. Oke, sampai di sini pertemuan penjelasan Bu Rini tentang stoikiometri. Silahkan dapat dipahami. Kalau ada pertanyaan, kita lanjutkan di GC. Terima kasih.